Halo guys, Ibnu di sini ketemu lagi nih. Apa kabar nih guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Yang WFO, work from office, itu kalian harus juga jaga kesehatan supaya kalian tidak tertular dengan penyakit COVID-19 ini. Yang lagi di rumah atau yang di rumah karena lagi libur sekolah atau libur kuliahnya, kalian juga tetap harus jaga social distancing dan jangan main-main keluar nih kalau misalnya emang nggak penting. Nah guys, sebagai pencinta sneakers, kalian pasti pengen dong dapetin sneakers yang kalian suka dengan harga yang murah gitu, atau harga retailnya lah minimal gitu, tanpa harus membeli harga resell. Nah, buat sebagian orang harga resell itu nggak masalah sih. Cuman ada juga orang-orang yang pengen dapetin, atau ada orang juga yang puas buat ngedapetin sneakers yang dia pengen dengan harga retail gitu. Itu merupakan kepuasan tersendiri gitu. Bagi sebagian orang yang nggak masalah beli harga retail puluhan juta, nggak masalah, ya itu beda kasta lah ya, beda lagi lah ya ceritanya gitu. Nah, bagi kita nih yang pengen dapetin sneakers harga retail, gue bakal di sini coba bahas apa yang gue tahu, pengalaman-pengalaman yang gue punya untuk dapetin sneakers yang harga retail. Sebelum kita mulai pada episode kali ini, kembali lagi nih, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe, karena hampir setiap harinya kita berbagi informasi tentang dunia sneakers, hobi, dan lifestyle. Dan kita juga sering melakukan unboxing review sneakers yang lagi hype di Indonesia nih. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi atau video unboxing di channel ini guys. Nah, di video kali ini kalau misalnya memang kepanjangan, nanti gue bakal bikin dua part. Ini part satunya, nanti gue juga bikin yang part 2-nya. Nah, itu ngebahas tuntas apa yang gue tahu tentang cara mendapatkan sneakers dengan harga retail gitu ya. Kalau misalnya gue klasifikasiin, itu ada dua nih caranya. Yang pertama itu cara offline, yang kedua itu cara online nih guys. Sebenarnya yang gue sharing ini sifatnya itu general ya, gimana caranya dapetin sneakers harga retail itu dengan general ways gitu, bukan spesifik untuk dapetin Jordan aja gitu, tapi untuk seluruh sneakers gitu. Nah, langsung aja ke cara yang pertama, yaitu cara zaman dulu ya, offline. Nah, di cara offline ini juga dibagi-bagi nih. Yang pertama itu ada raffle offline. Dan yang baru suka sneakers zaman pandemi ini, kalian pasti belum pernah sama sekali untuk raffle offline, karena di masa pandemi ini raffle-nya itu semuanya online raffle. Nah, chance dapatnya, kalau pengalaman pribadi gua nih ya, chance dapatnya raffle offline dengan raffle online itu, di offline itu 85% lah chance kita untuk dapat atau menang gitu. Kalau misalnya di online itu bener-bener 50-50 gitu. Gue itu selama raffle online itu baru dapat 1 kali untuk Air Jordan ya. Yang kemarin ini Smoke Gray. Selebihnya ya kalah gitu, alias nggak dapet. Nah, yang offline ini bagi kalian yang belum tahu nih, bagi kalian yang pemain sneakers lama ya pasti udah hafal lah gimana cara dapetin dengan cara offline ini. Raffle itu undian ya, bahasa Indonesia undian. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan sneakers dengan harga retail melalui cara diundi gitu. Jadi biasanya retailer kayak Hoops Indonesia, kemudian Hoops Point, Atmos. Jadi kita harus daftar nih, datang langsung ke lokasinya. Kalau misalnya kalian pengen ikutan di Hoops Indonesia yang di Grand Indonesia, berarti kalian harus datang ke lokasinya. Nah, cara tahu lokasinya itu di mana, itu biasanya dijelaskan di rules raffle-nya di Instagram, di postingan Instagram. Itu biasanya ada cara-caranya. Misalnya kalian harus nunggu di Lobby Rama atau di Lobby Arjuna misalnya. Biasanya sih di Lobby Rama ya. Di Lobby Rama nunggu di situ. Kemudian kita datang ke sana untuk dapetin tiket raffle-nya, kartu raffle-nya. Nah, kartu raffle-nya itu yang nanti bakal di raffle, diundi berdasarkan size. Biasanya udah pada ngantri itu, dari pagi-pagi itu udah pada ngantri. Misalnya dari jam 5, kadang dari jam 4 kalau misalnya pairnya emang sedikit dan limited. Terus nanti biasanya jam 8 itu bakal dibagikan tiket raffle-nya. Jadi di absen ulang, kalian dapat tiket raffle. Terus kalian isi data dirinya di situ, size berapa segala macam. Nanti jam 10 baru masuk ke store, masuk ke mall. Baru di dalam mall itu atau di Hoops Indonesianya itu baru raffle di depan tokonya. Nah, itu raffle berdasarkan size. Jadi misalnya kalau kalian size 10, ya kalian harus nunggu karena di raffle dari size yang paling kecil sampai ke size yang paling besar gitu. Nah, di raffle
Kalau misalnya kalian disebut namanya dan kalian, oh ya, kalian harus pakai sepatu Jordan juga ya biasanya. Nah, biasanya rulesnya itu berubah-berubah, jadi kalian harus pantengin tuh di Instagramnya, rulesnya itu harus kalian cermati bener-bener gitu. Kalau misalnya harus pakai sepatu Jordan yang tipe tertentu, ya kalian harus pakai itu. Kalau misalnya enggak, ya kalian didiskualifikasi gitu. Nah, setelah kalian dapat nih, ceritanya menang kan, nama kalian dipanggil, terus dicek sepatunya juga sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, berarti kalian bisa nih beli ya, bukan hadiah nih ya, bukan giveaway. Berarti kalian bisa beli sepatu itu dengan harga retail. Yang kedua nih, kalau misalnya kalian nggak mau terlalu capek-capek untuk antri, bisa juga dapetin sneakers atau kalau gua tuh Air Jordan gitu ya, yang gua pengen, itu dengan cara sering datang ke retailer gitu. Jadi kalian harus sering main-main ke mall. Biasanya retailer itu juga ada istilahnya shock drop ya. Kalian harus tahu tuh jadwalnya kira-kira shock drop itu kapan. Ya di Hoops Indonesia, Hoop Point. Biasanya hari Rabu atau hari Jumat. Dan gue nggak saranin sih, yang cara offline ini gue nggak saranin kalian lakukan di masa pandemi ini ya. Karena lebih baik ya kalian stay at home, stay healthy gitu ya, daripada kalian harus berburu sneakers gitu dengan dibayang-bayangin COVID-19 gitu. Nah, cuman ini gue lagi cerita kalau misalnya pandemi ini udah selesai atau dulu gitu ya, sebelum ada pandemi, itu cara dapetinnya juga bisa dengan cara offline kayak gini gitu. Cara offline yang ketiga, sebelum masa pandemi itu atau setelah masa pandemi ini bisa kalian lakukan. Itu kalian kalau misalnya doyan jalan-jalan ke luar negeri, itu kalian bisa juga sekalian cari sneakers gitu. Sneakers Air Jordan 1 yang versi mid sama versi low di toko-toko retailer itu banyak banget, sitting. Jadi kalian bisa langsung beli sneakers itu dengan harga retail. Biasanya kalau di luar negeri itu ada yang free tax juga ya, jadi kalian nggak kena pajak. Itu cara ketiga untuk dapetin sneakers jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalian boleh juga sih, gue pernah beberapa kali maksain atau sengaja gitu ya main ke luar negeri buat dapetin sneakers. Tapi emang gue pengen jual lagi gitu. Karena gue pengen jual lagi, cari margin, gue hitung tuh cost-nya pesawat, kemudian gue stay di hotelnya cuma 1 hari, hotel budget. Udah gitu di sana belusukan tuh cari sneakers dengan harga retail gitu ya. Kalaupun terpaksa harus beli resell, ada caranya juga nih. Caranya biasanya gue tuh di carousel. Jadi di carousel itu gue cari tuh sneakers, gue ketik aja Air Jordan 1, itu ada banyak pilihannya, seller-seller yang jual Air Jordan 1. Nah kalau misalnya udah ketemu harga resell ya, bukan retail, resell yang lebih murah dibanding di Indonesia, karena kan ceritanya gue mau jual lagi nih, jadi harga market di Indonesia let's say 3,5, ternyata di luar negeri di Singapura atau di Malaysia itu harganya cuma 3 jutaan, lumayan kan, cuan 500 ribu gitu. Jadi ketika kita udah dapat harga yang kita pengen, deal dengan sellernya, baru COD-an. Atau kalian bisa janjian dulu di Indonesia, karena di carousel itu kalian bisa pilih kalian tinggal di mana gitu. Kalau misalnya kalian sesuaikan dengan negara tujuan, kalian bisa langsung berinteraksi dengan seller-seller di sana gitu. Itu juga sebagai salah satu alternate kalian buat dapetin sneakers dengan harga resell tapi di bawah harga market di Indonesia gitu. Biasanya yang gue lakuin kayak gitu. Kalian datang ke luar negeri, kalian beli, borong sneakers retail atau harga resell tapi yang masih murah gitu ya. Terus kalian bawa ke Indonesia lagi dan kalian jual. Bisa kalian jual, kalau misal kalian mau pakai ya kalian pakai. Gue sih biasanya gue review, habis itu gue jual gitu. Nah, biasanya itu nutup sih harga tiket sama harga hotel, tergantung pair yang kalian ambil ya. Misalnya kalian ambil 5 pair, satu pairnya itu untungnya 500 ribu misalnya. Berarti kan 2.500.000 kan untungnya, marginnya. Nah tiket itu misalnya kita cari yang murah 700.000, hotel cari yang 300.000, sejuta, mau makan lah 1,2 atau 1,3 misalnya. Nah berarti kan ada spare marginnya lagi gitu yang bisa kalian dapetin. Yang pasti itu cara offline. Nanti cara online gue bikin di video terpisah ya, karena ini udah terlalu panjang. Basically gue juga sebenarnya nggak pengen sih nonton YouTube dengan durasi yang panjang gitu, karena pasti bosenin dan ngabisin waktu kalian dan kuota ya. Nah makanya gue nggak terlalu pengen panjang-panjang. Nanti yang part kedua ini kita bahas online nih, karena online ini banyak banget nih cabangnya.
Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Di luar negerinya juga bisa shippingnya bisa langsung ke Indonesia atau lewat proxy dulu. Proxy itu apa? Nanti bakal gue jelasin gitu. Itu di seri atau di video yang selanjutnya ya guys. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, ya di dislike aja lah guys. Nah, kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita, search aja Voy Vale. Kalau misalnya kalian pengen beli sneakers yang udah gue review, itu bisa di Tokopedia tadi, Voy Vale, atau di Instagram gue, Instagram jualan. Itu Instagram jualan juga bisa kalian manfaatkan untuk titip jual gitu ya. Dan follow juga Instagram gue, @ibnumutakin46. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.